Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oh iya, Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kisah ini berawal di sebuah desa di Jawa Barat. Desa yang berpenduduk tidak terlalu padat membuat suasana sehari-hari nampak tenang. Alam yang belum banyak tersentuh kehidupan kota, belum banyak polusi udara dan belum ada yang namanya limbah pabrik. Penduduk desa itu pun masih jarang yang memiliki kendaraan bermotor. Kalaupun ada, mungkin hanya orang-orang kelas menengah ke atas saja. Sebab memang pada kenyataannya, sebelum tahun 80-an, kendaraan seperti mobil atau motor terbilang kendaraan yang mewah. Mayoritas warga setempat hanya memiliki sepeda. Itu pun sudah boleh dibilang mampu, sebab masih banyak orang yang belum bisa untuk membeli sebuah sepeda. Karena memang zaman itu masih terbilang sangat zaman normal. Normal dalam artian sudah merasa cukup apabila kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi. Asal bisa makan dan tidur nyenyak dan juga bisa bermimpi indah. Desa itu dipimpin oleh seorang kades yang sangat dihormati. Kemanapun dia lewat pastilah semua orang menyapanya. Namun ada sikapnya yang kurang baik yang ia tonjolkan. Sebagai seorang pemimpin sebuah desa yang memiliki rakyat atau penduduk mayoritas miskin, dia terlihat terbilang berlebihan. Kades yang bernama lengkap Surinto Panjita ini tak pernah berjalan kaki. Dia lebih suka mengendarai mobil sedan Corona yang pada masa itu terbilang cukup mewah. Ia hanya membuka kaca mobilnya jika ada orang yang mengangkat tangan tanda hormat, hanya mengangguk tanpa menjawab. Begitupun jika di rumahnya yang selalu tertutup rapat, Pak Kades pun juga jarang terlihat, sekalipun ada seorang warga yang membutuhkan pertolongannya. Rumahnya 2 lantai dengan alas lantai terpasang ubin berukuran besar. Jendela berukuran besar dengan kaca gelap sehingga orang pun tak bisa melihat dari luar. Pak Kades ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Caraka dan juga adiknya bernama Ramli. Caraka sudah memiliki seorang istri yang bernama Siti Sundari. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang bayi mungil baru berusia 5 bulan. Sedangkan Ramli masih lajang. Kedua anak Pak Kades ini adalah orang malas alias tak pernah bekerja. Caraka meskipun sudah beristri dan punya anak pun, dia masih tetap saja jadi pengangguran berat. Kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kecilnya masih dari orang tuanya. Begitupun dengan adiknya yaitu Ramli. Pemuda itu sering membuat onar. Dia selalu mabuk. Dia juga sering bikin keributan. Sepertinya dia selalu membanggakan jabatan orang tuanya, sehingga orang pun segan dan enggan berurusan dengan dia. Sementara Caraka itu sering uring-uringan manakala dia melihat Damar, seorang pemuda yang sukses hidup di Jakarta sebagai penjual bebek goreng, yang kini telah menjadi bos dan mempunyai anak buah dalam mengembangkan usaha dagangannya. Kenapa Caraka mesti uring-uringan melihat Damar? Pasalnya Damar bila pulang mudik selalu membawa motor gede yang belum pernah ada di kampung itu. Mungkin motor punya Damar hanya ada dalam mimpi pemuda-pemuda kampung saja, termasuk Caraka. Menurut Caraka, dia itu kan anak kades. Masa kalah sama si Damar yang hanya penjual bebek goreng? Aku harus bisa punya motor seperti itu. Bapak aku kan orang kaya. Dia pasti mau belikan aku motor. Tapi kalau enggak, gimana ya? Caraka pun berkata pada diri sendiri. Dia benar-benar telah terobsesi dengan motor gede kepunyaan Damar. Maka ia pun memberanikan diri meminta kepada ayahnya. Caraka, walaupun ayahmu ini seorang kades, mana mungkin ayah bisa membeli motor seperti itu yang harganya mahal. Gaji ayah tidak seberapa, nak. Belum lagi ayah juga harus menanggung biaya hidup keluarga kamu. Seharusnya kamu kerja, nak.
Kamu kan sudah punya keluarga sendiri. Masa harus terus-menerus menggantungkan hidup sama ayah? Ayah bingung dengan kalian. Kalian tak pernah mau bekerja. Begitu juga dengan Ramli. Dia malah sering membuat ayah kesal. Selalu saja bikin onar. Jawab Pak Kades. Dia pun mengungkapkan kekesalannya kemudian masuk ke dalam kamarnya. Sikap Caraka kini semakin dingin setelah ayahnya menolak permintaannya. Bahkan menolak perasaannya dengan mengatakan dirinya hanya menyusahkan sang ayah. Mas ini kenapa sih? Sejak kemarin aku lihat kok mas uring-uringan melulu. Selidik istrinya. Aku kesal sama ayah. Sungguh Caraka. Memangnya ayah kenapa mas? Aku minta motor sama ayah. Dia malah bilang macam-macam. Aku pemalas lah, pengangguran lah. Dia kan seorang kades. Masa cuma beli motor saja dia gak mampu? Malu-maluin saja. Mas, apa yang dikatakan ayahmu itu benar. Seharusnya mas, sebagai kepala rumah tangga buat aku dan anak kita mas itu bekerja, menafkahi aku dan anakku, bukannya menjadi beban ayahmu mas. Balas istrinya. Oh, jadi kamu juga sudah berpihak pada ayah. Dan kamu juga malah menyalahkan aku. Aku bukan membela ayah mas, tapi itu memang fakta. Kalau kamu ini cuma seorang pengangguran. Ya sudahlah mas, terima saja kata-kata dari ayah. Sebaiknya kamu diam deh. Jangan bikin aku tambah emosi. Diam dan jangan bercolete lagi. Dasar perempuan tak berguna. Seharusnya kamu membantu membujuk ayah agar dia mau membeli motor buat aku. Dan ini juga kan demi kamu. Demi aku kamu bilang. Aku tidak membutuhkan motor mas. Yang aku butuhkan dan yang aku inginkan ialah bagaimana rasanya bisa menikmati nafkah seorang suami dari hasil keringatnya sendiri mas. Bukan sebagai pengemis atau penalu orang tuamu. Sudah cukup? Atau aku akan membuat kamu menyesal? Caraka pun mengangkat tangan untuk menampar istrinya. Kenapa dia mas? Ayo pukul aku. Aku memang sudah menyesal mempunyai suami pengangguran seperti kamu mas. Teriak istrinya dengan lantang. Tamparan pun menghujam ke pipi istrinya. Tamparan tangan Caraka mendarat di pipi sebelah kanan istrinya. Wanita itu pun meringis tapi tidak mengadu. Bahkan dengan berani dia pun menantang agar suaminya memukul lagi. Caraka pun terdiam. Dia menunduk dan membiarkan istrinya terisak. Caraka sadar dan di dalam hatinya pun mengakui apa yang telah diucapkan oleh istrinya itu benar. Namun pikiran dan akal sehatnya sudah tertutup rasa gengsinya yang sangat tinggi. Dalam ingatannya hanya ada sebuah bayangan sebuah motor gede. Hampir semalaman dia tidak bisa tidur. Otaknya terus berputar, berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang dan uang. Caraka pun mencoba membicarakan hal ini kepada ibunya. Namun hasilnya sama saja. Tak ada cara lain untuk mendapatkan uang kecuali. Malam pun menjelang dini hari. Caraka mengendap-endap memasuki kamar orang tuanya yang kebetulan tidak terkunci. Dia membuka satu demi satu laci di meja kerja ayahnya. Dia pun tak menemukan apa-apa di sana. Matanya tetap mengawasi kedua orang tuanya yang tengah terlelap. Langkahnya bergerak mendekati lemari pakaian. Saf demi saf ia geledah dan pada saf paling bawah di lemari itu dia melihat sebuah kotak perhiasan. Dengan dada berdebar, dia membuka tutup kotak yang terbuat dari perunggu itu. Matanya terbelalak lebar seketika seperangkat perhiasan emas pun membuat mulutnya menganga dengan lebar. Emas? Kurasa ini pasti laku mahal jika kujual nanti. Serunya di dalam hati. Dia pun membungkus semua perhiasan itu dengan sapu tangan yang semula ia gunakan sebagai penutup wajahnya. Perlahan ia pun kembali menyimpan kotak kosong itu pada tempatnya. Kemudian dia keluar meninggalkan kamar orang tuanya. Tetapi ia kurang teliti. Laci dan saf lemari itu kurang tertutup rapat, sehingga pintu lemari itu pun belum tertutup dengan benar. Dan saat itu ada sepasang mata yang memperhatikannya di balik rak piring. Singkat cerita, pada pagi harinya, Ibu Ranti, istri dari Pak Kades, dia terkejut. Dan dia pun heran melihat pintu lemari yang tidak tertutup rapat, apalagi setelah melihat posisi baju-baju sudah agak berantakan. Dan keterkejutannya semakin menjadi-jadi ketika ia menyentuh kotak perhiasan menjadi ringan. Dia pun cepat membukanya. Hah? Kosong?
serunya dengan kaget. Dan ia pun lalu membangunkan suaminya. "Ada apa toh, Bu? Mengganggu saja." Pak Kades pun terpaksa bangun dengan malas. "Ini loh Pak, perhiasan ibu hilang semua. Jangan-jangan rumah kita semalam kedatangan pencuri, Pak." Pak Kades pun langsung bangun dari tempat tidurnya. Dan dia pun mulai mengecek semuanya, dari lemari pakaian, laci meja kerja, sampai pintu depan sampai belakang. Ternyata semuanya aman, masih terkunci rapat. Lalu mengapa lemari itu terbuka? Dan siapa yang mengambil perhiasan istrinya itu? Sementara itu Caraka yang telah berhasil mengambil perhiasan dari ibunya, dia pun segera masuk kamar. Kebetulan saat itu istrinya tengah terjaga sehabis menyusui anaknya. Caraka pun diam di ambang pintu. Dia bingung apa yang harus ia katakan pada istrinya. Bila bertanya, namun pikiran yang bertentangan dengan akal sehatnya memaksa Caraka untuk mengatakan hal yang ia lakukan. "Dari mana saja sih Mas? Anak kita nangis sejak tadi loh. Tapi kamu malah gak muncul-muncul. Aku tuh capek Mas. Dari pagi ngurusin keluarga ini. Dari memasak, mencuci, sampai membersihkan halaman. Sedangkan kamu dan adikmu sama saja." Tanya istrinya melihat keraguan dari Caraka. Sudah. Pokoknya besok pagi kamu harus menjual perhiasan ini," kata Caraka sembari memperlihatkan perhiasan milik ibunya. "Ini punya ibu kan Mas? Kenapa kamu mengambilnya sih Mas?" "Tidak, aku tidak mau menjualnya. Aku tidak mau bekerja sama dengan pencuri." "Terserah apa katamu. Yang pasti aku butuh uang itu." Dan tanpa bicara panjang lebar, Caraka pun menggelar alas di lantai untuk tidur. Singkat cerita, sebelum berangkat ke kantor, Pak Kades segera mengumpulkan anggota keluarganya. Bagai orang yang tak bersalah, Caraka pun hadir lebih dulu bersama istrinya. Sementara Ramli seperti malas, dia pun datang paling akhir. "Aku sengaja mengumpulkan kalian di ruangan ini sebab ada yang akan kutanyakan pada kalian. Dan kalian harus menjawab dengan jujur. Paham? Semalam ada yang berani masuk ke kamar ayah, dan ibu kamu kehilangan semua perhiasannya. Ayah pikir rumah kita kedatangan pencuri. Tapi setelah ayah cek, baik pintu atau jendela semua dalam keadaan terkunci rapat. Jadi hanya satu kemungkinannya, yaitu satu dari kalian bertigalah yang mengambil perhiasan itu. Nah, siapa yang telah berani masuk kamar ayah tanpa izin dulu? Kamu, Caraka?" Ayah. Aku tidak akan melakukan hal tolol seperti itu, Ayah. Sebab ayah sendiri kan bilang kalau ayah tidak punya uang untuk membelikan aku motor. Ya sudah, aku terima nasib. Kalau diriku ini anak seorang kades yang miskin. Jawaban Caraka begitu monohok hati ayahnya. Bagus kalau kamu sudah tahu kalau ayahmu kades yang miskin. Pak Kades pun berkata dengan nada yang sinis. Kamu Siti? Apa kamu yang telah mencurinya? Siti Sundari pun terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Andai dia jujur maka suaminya pasti akan sangat marah kepadanya. Tetapi untuk berbohong itu pun dia tak tega. Dia adalah wanita jujur, wanita yang lugu. Dan Siti pun hanya menggelengkan kepala. Namun Pak Kades melihat kejanggalan sikap menantunya itu. Kalau kamu Ramli, kemana? Dan di mana kamu semalaman? Ya, aku seperti biasa. Aku begadang dengan teman-teman ya. Dan seperti biasa juga, aku membawa kunci pintu belakang. Aku pulang sekitar jam 3 pagi. Aku membuka pintu belakang dan aku melihat seorang yang memakai penutup wajah masuk ke kamar ayah. Kemudian aku sengaja tidak segera menangkap orang itu. Aku bersembunyi di samping rak dapur agar orang tadi tidak melihatku. Sampai di situ Ramli pun menghentikan kata-katanya. Terus, kamu lihat orang itu? Ramli pun melirik pada kakaknya yang sudah nampak gelisah. Iya, setelah dia keluar dari kamar, dia sudah tak memakai penutup wajah lagi ya. Sebab kain penutup wajahnya ia pakai untuk membungkus barang curiannya. Siapa dia? Bilang sama ayah Ramli. Siapa orang yang telah berani lancang itu? Ramli pun saat itu tidak menjawab.
Tapi jari telunjuknya menunjuk tepat pada kakaknya yang langsung emosi. Enak aja lu nuduh gua. Emangnya lu punya bukti? Caraka pun mendekati Ramli dengan tangan terkepal. Berani mukul aku? Kamu akan konyol, Bang. Buktinya gampang kok. Kita semua tahu kalau Siti adalah istri yang jujur. Dia pasti akan mengatakan apa yang terjadi semalam, kata Ramli dengan lantang. Nah Ramli, kamu sudah memberikan kesaksiannya. Dan sekarang ayah minta sama kamu. Siti, kamu jujurlah, ucap Pak Kades seraya mendekati Siti. Untuk sesaat Siti pun terlihat ragu. Dia memandang wajah suaminya yang sudah memerah, merasa akan dipermalukan. Tak ada pilihan lain bagi Siti. Dia pun bersikap pasrah pada keputusan yang akan diterima oleh suaminya. Siti pun mengangguk. Dasar lo istri sialan. Bukannya melindungi gua, lo malah bikin gua malu, umpat Caraka kepada istrinya. Mas bilang malu, tapi aku jauh lebih malu, Mas. Punya suami seorang pencuri. Suara Siti pun tidak kalah lantang. Sudah. Sekarang serahkan barang ibu itu, dan kita lupakan semua kehilapan Caraka. Siti, mana barang itu? Siti pun mengeluarkan bungkusan kecil dari saku roknya. Semua mata tertuju pada bungkusan yang menggunakan sapu tangan seperti yang dikatakan oleh Ramli. Caraka pun memandangi keluarganya satu persatu. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, ia meninggalkan rumah orang tuanya. Siti pun berusaha mengejar Caraka yang sudah berlari dengan jauh. Entah apa yang kini ada dalam benak Caraka. Singkat cerita, pada malam harinya, sesosok bayangan serba hitam pun datang dengan membawa sebuah dirigen mengendap-endap, menyusuri sebuah tembok pagar halaman di sebuah rumah berlantai 2. Kemudian sosok serba hitam itu pun berbelok di belakang rumah. Dia mengeluarkan seperangkat alat kecil. Kelihatannya seperti obeng dan beberapa kunci, sementara dirigen ia sembunyikan di sebuah kandang yang sudah tak terpakai. Butuh waktu agak lama, ia pun mengutak-atik kunci pintu dengan pelan hampir tak terdengar. Sampai akhirnya terdengar suara klik. Tanda kunci sudah terbuka. Dia pun mengangkat kakinya berjinjit sampai ke depan pintu depan. Setelah dirasakan aman, karena semua penghuni pun sudah tertidur, dia pun kembali mengambil jerigen itu. Kemudian dia mengunci pintu belakang yang tadi ia buka. Selanjutnya dia membuka jerigen di tangannya dan menumpahkan isinya. Cairan dari jerigen berukuran besar tumpah ruah membanjiri lantai rumah mewah itu. Seketika itu juga bau bahan bakar pun terasa sangat menyengat. Sosok serba hitam tadi menaiki tangga yang menuju ke lantai atas. Sesampainya di sana, dia pun membuka penutup wajahnya. Caraka memperhatikan cairan bahan bakar yang sudah menyebar rata di lantai bawah. Bau bensin, Pak, bau bensin, teriak istri Pak Kades. Perempuan tua itu pun memperhatikan lantai yang sudah dibanjiri bahan bakar. Dan ketika dia melihat ke atas, betapa terkejutnya perempuan tua itu. Demi melihat Caraka menyelipkan sebatang rokok di bibirnya, Caraka pun mulai mengeluarkan korek api. Ceres. Batang korek api yang terbuat dari kayu itu pun menyala. Dia pun menyulut rokoknya lalu menghisapnya. Caraka, tolong jangan merokok, nak. Lantai ini banjir bensin, nak. Nanti kita semua terbakar. Jangan merokok, nak. Jangan. Teriakan perempuan tua itu terdengar pula oleh suaminya. Apa ini? Seru Pak Kades. Bensin, Pak. Lihat si Caraka. Dia merokok di atas, Pak. Ibu takut kalau rumah ini terbakar, Pak. Caraka, matikan rokokmu. Kamu akan mencelakai kita semua, Caraka. Seru Pak Kades kepada anaknya. Ayah, biarkan aku menikmati rokok terakhirku. Rokok terakhir yang akan membuat aku tenang melihat tubuhku dilalap api nanti, sahut Caraka dengan tenang. Kemudian ia pun menjatuhkan sisa rokok yang masih menyala ke lantai. Tentu saja kedua orang tuanya pun menjadi panik. Kuntung rokok itu pun mati saat menyentuh lantai. Tuh, gak apa-apa kan? Gak nyala kan? Caraka seperti sengaja tengah menyiksa perasaan kedua orang tuanya. Ternyata orang seumuran kalian masih juga takut menghadapi kematian. Coba kalian lihat,
Aku yang masih muda saja tidak takut menghadapi maut. Jangan anakku. Ayah mohon jangan bakar rumah ini, nak. Ayah akan turuti kemauan kamu untuk membeli motor berapapun harganya, teriak Pak Kades. Ia pun menuntun istrinya untuk mendekati pintu untuk keluar. Namun mereka tak melihat anak kunci yang biasanya tertanam di lubang kunci. Berkali-kali Pak Kades pun memutar-mutar handle pintu, namun tetap saja tak terbuka. Ayah mencari ini ya. Caraka berseru sambil menunjukkan anak kunci pintu utama. Nanti aku berikan kunci ini setelah aku menghisap rokok terakhir ini ya. Caraka pun menyelipkan sebatang rokok di bibirnya. Kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok api yang terbuat dari kayu. Lalu, ceres, korek pun menyala. Caraka tidak menyulut rokoknya melainkan menjatuhkan korek api yang menyala itu ke lantai bawah. Batang korek api yang masih menyala itu belum menyentuh lantai, namun penguapan bahan bakar sudah menyebar ke seluruh ruangan. Sehingga api pun seketika menyala di lantai bawah. Ledakan-ledakan kecil mulai terdengar saling bersahutan. Tolong, tolong, teriak dari Pak Kades. Mereka berusaha mendobrak pintu dengan menghantam dengan kursi, namun sia-sia. Pintu pun masih saja tertutup rapat. Perhatian mereka kini tertuju pada lantai atas. Mereka pun langsung mencoba menaiki tangga. Namun baru menginjak 2 anak tangga, tiba-tiba api pun telah menyambar pakaian mereka dan mulai menjilati kulit mereka. Tolong, tolong, teriak Bu Kades menjerit setinggi langit. Kakinya sudah tak mampu ia gerakan lagi karena api kini sudah menyelimuti dirinya. Begitupun dengan Pak Kades. Dia pun kembali terjatuh dengan seluruh tubuhnya terpanggang di bawah anak tangga. Sementara itu Caraka pun masih tertawa-tawa gembira melihat kedua orang tuanya sekarat berguling-guling di lautan api. Mampuslah kalian. Bawalah harta kalian ke surga. Mendengar suara ribut-ribut itu, Siti pun merasa terganggu karena tengah menyusui bayinya. Ia melihat suaminya tengah tertawa-tawa sendiri. Matanya melihat kilatan cahaya api dari lantai bawah. Dan ketika dia melongo ke bawah, dia pun terkejut. Siti cepat berpikir kalau ini pasti perbuatan dari suaminya. Dan tanpa berpikir panjang, dia pun mendekati Caraka yang tengah melongokkan kepalanya ke bawah. Dengan sekuat tenaga, dia pun mendorong tubuh suaminya hingga keluar dari kayu pembatas dan segera terdampar jatuh ke lantai. Tubuhnya pun langsung disambar oleh api dan menggulungnya sehingga dengan cepat menghanguskan seluruh kulitnya. Tolong, tolong. Hanya itu teriakan pertama dan terakhir yang keluar dari mulutnya. Sebelum akhirnya dia pun meregang nyawa. Api mulai menjalar ke lantai atas membakar apa saja yang ada. Siti mulai panik. Untuk turun itu tidak mungkin. Dia pun berpikir sejenak mengamati keadaan di luar dari jendela kamarnya. Di bawah jendela dia hanya melihat hamparan atap genting sebuah rumah milik Ibu Bidan. Dia pun membuka jendela. Sementara itu api sudah mulai menjilati pintu kamar dan mulai menyambar tempat tidur. Dia pun berusaha untuk ke sana. Kini api mulai menjilati tubuhnya hingga terasa panas. Tak ada pilihan lain. Siti pun segera menggendong bayinya kemudian naik ke jendela. Dan ibu muda itu pun melayang di udara dengan pakaian yang terbakar sebelum akhirnya jatuh menimpa atap rumah tetangganya. Atap genting itu pun hancur, kayu-kayu penyangga genting itu pun ikut patah karena tekanan berat dari tubuh Bu Siti dan bayinya. Mereka terus meluncur dan terjatuh tepat di atas tempat tidur kamar Ibu Bidan. Bidan Ida yang kebetulan sedang memeriksa kandungan seorang pasien. Dia pun terkejut mendengar suara benda jatuh dari atas atap. Bidan Ida pun segera masuk ke kamarnya. Astagfirullah, teriaknya ketika melihat seorang wanita bersama seorang bayi yang terkapar di tempat tidur miliknya. Tanpa menghiraukan pasien yang tengah menunggunya untuk diperiksa, Bidan Ida pun keluar rumah dan berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong. Sementara itu di luar rumah Pak Kades, hampir semua warga berjibaku untuk memadamkan api. Beruntung rumah itu pun berdinding terbuat dari pasangan batu bata, sehingga api hanya menghabiskan bahan yang mudah terbakar saja. Meskipun begitu mereka tetap khawatir melihat asap yang sudah menerobos keluar dengan warna hitam pekat. Secara bergotong royong, warga pun memecah kaca jendela hingga bisa masuk ke dalam rumah. Mereka menggunakan air yang menggenang di halaman depan sisa bekas hujan kemarin. Setelah mereka berhasil memadamkan api,
Kemudian mereka pun berhasil masuk. Mereka menemukan jasad Pak Kades dan istrinya yang sudah hangus. Ramli pun kemudian naik ke lantai atas dibantu yang lainnya memadamkan api, namun dia tak melihat keberadaan Siti dan bayinya. Dan saat dia melihat dari jendela, atapnya sebagian telah hancur. Ramli pun cepat berpikir kalau kakak iparnya telah melompat ke sana bersama bayinya di rumah Ibu Bidan Ida. Saat itu Siti pun mengerang kesakitan akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya nampak gosong seperti arang. Namun hebatnya, Siti masih tersadar tentang apa yang baru saja ia alami. "Mana bayiku? Mana?" tanyanya sambil merintih menahan perih dan panas. "Tenangkan dirimu. Kuat dan tabahlah menerima semua ini. Anakmu sudah tiada," kata Bu Bidan sambil mengobati luka di sekujur tubuhnya. Perempuan itu cukup tangguh, dia tak menangis mendengar itu. Sebab baginya, kematian mungkin lebih baik daripada hidup dengan sekujur tubuh penuh luka dan akan membekas seumur hidupnya. Ramli meskipun dia seorang pemuda yang brengsek, pemabuk dan juga pembuat onar, namun ia tetap menghormati Siti sebagai kakak iparnya. Dia pun menghampiri Siti dengan wajah penuh haru. Bahkan mulutnya pun terbungkam. Lidahnya keluh dan tak mampu berkata apa-apa. Dia hanya memandangi luka bakar di sekujur tubuh kakak iparnya itu. Seluruh kulit Siti menggelembung seperti berisi cairan. Ramli pun mendekati dan duduk di lantai. Dari sudut matanya terlihat berkaca-kaca. Ramli juga manusia yang punya hati dan juga perasaan. "Maafkan aku kakak. Karena akulah semua ini terjadi," ucapnya dengan pelan. Siti pun terdiam membisu. Hanya matanya saja yang mampu ia gerakkan sebagai isyarat membalas kata-kata dari Ramli. "Aku tak tahu bagaimana nasib kakak setelah ini. Aku tak bisa menolong kakak. Sebab aku sendiri cuma seorang pengangguran, Kak. Tapi mungkin kejadian ini akan dapat merubah sifatku yang selama ini hanya merugikan banyak orang. Aku ingin berusaha menjadi orang baik, Kak. Aku akan mencari kerja. Dan aku juga akan membawa kakak untuk tinggal bersamaku." Mata Siti berkaca-kaca mendengar ucapan adik iparnya yang kini sebatang kara bersama seperti dirinya. Dalam hatinya ia pun berucap, "Aku tahu sesungguhnya kamu orang baik, Ramli. Semoga apa yang kamu katakan datang dari relung hatimu yang paling dalam." Singkat cerita, sebulan lebih setelah menjalani perawatan, kini kondisi Siti mulai membaik. Bidan Ida yang merawat dengan penuh kasih, dia pun tahu kalau sebenarnya Siti sang menantu Pak Kades adalah wanita yang lembut dengan kepribadian yang sederhana. Namun saat itu ia telah salah memilih suami. Kenapa dia harus menikah dengan Caraka, pemuda yang selalu memamerkan kedudukan orang tuanya? Padahal Siti Sundari saat itu menjadi bunga desa yang banyak dipuja dan didambakan, namun takdir telah berkata lain. Dia telah melabuhkan cintanya kepada Caraka. Dan kini semuanya akan menjadi sebuah cerita pendek. Atau mungkin masih ada episode berikutnya dalam perjalanan hidupnya yang akan segera menyongsongnya seperti matahari menyambut pagi. Mampukah Siti melangkah? Atau dia tetap sampai di situ? Malam itu pun hujan mulai deras membasahi bumi. Sesekali guntur menggelegar membuat desa kecil itu terlihat seperti desa tanpa penghuni. Gelap menyelimuti kampung itu karena warga menutup pintunya rapat-rapat, sehingga tak ada cahaya lentera atau lampu minyak tanah yang membiaskan cahayanya keluar melalui pintu yang terbuka. Siti sekali melolongkan kepalanya melihat keluar. Ia tampak gelisah. Kepalanya terasa berdenyut-denyut, lelah karena terlalu banyak berpikir. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bertahan atau menyerah pada keadaan? Bertahan tinggal di rumah ini, di rumah Ibu Bidan yang begitu baik dan berjasa, yang telah merawatnya hingga dia lolos lepas dari penderitaan luka bakar. Dia pun tidak mau terus-menerus menyusahkan ibu yang baik itu. Mungkin Ibu Ida bisa menganggap luka di sekujur tubuhnya ada hal yang biasa, karena memang dia sudah terbiasa melihat banyak pasien di rumah sakit mengalami luka seperti itu. Namun Siti pun beranjak dari tempat tidurnya. Dia menyeret langkah kakinya yang terasa kaku. Dia pun mendekati sebuah cermin yang tergantung di dinding kamar. Betapa terkejutnya saat dia melihat wajah dalam cermin itu. Wajah yang hampir terkelupas seluruhnya. Yang tertinggal hanya kulit yang menggelinting menggantung pada pipi kiri kanan, pada dahi dan juga hidung. Siti seperti tidak melihat dirinya, melainkan melihat makhluk yang hanya ada pada cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan.
Sepertinya tak ada tanda-tanda hujan akan cepat berhenti. Di langit sebelah barat, cahaya petir berkilauan saling susul menyusul. Siti pun semakin gelisah. Sebenarnya ia ingin berpamitan pada ibu bidan untuk pergi dari rumah ini. Tetapi ia ragu mau pergi kemana. Tak ada lagi tempat untuk berlindung baginya. Untuk pulang ke rumah orang tuanya pun sudah tidak mungkin. Sebab setelah kedua orang tuanya meninggal, rumah itu kini ditempati oleh kakak laki-laki Siti yang mempunyai istri dan 3 orang anaknya. Lagi pula sikap kakaknya itu kurang menyenangkan, kasar dan juga sombong. Akhirnya setelah lelah berpikir, Siti pun tertidur lelap hingga dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat suaminya tengah berjalan di atas batu. Hampir sepanjang jalan yang dilaluinya hanya ada hamparan batu-batu kecil yang masih mengepulkan asap. Tangan Caraka pun menggapai-gapai seolah meminta tolong. Dan di sudut lain, dia melihat seorang bayi tengah merangkak. Bayi itu menangis setiap kali tangan dan kakinya tersentuh bara dari batu-batu kecil. "Anakku, kenapa kamu harus mengalami semua ini, nak? Kenapa kamu pergi meninggalkan ibu, nak? Ibu pun merasa tak sanggup untuk menjalani hidup ini. Ibu ingin pergi dan tinggal bersamamu, anakku." Siti menangis. Dia meratap. Sampai-sampai ibu bidan pun mengguncang-guncang tubuhnya. "Siti, bangun. Sudah subuh, Siti. Sebaiknya kamu sholat dulu," ucap Bu Bidan. Dia pun memutus mimpi yang begitu tragis menimpa anaknya yang masih bayi. Siti pun terduduk di tepi tempat tidur. Berkali-kali mulutnya mengucap istighfar, dihapusnya air matanya. Kemudian dia pun ke belakang untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat subuh, Siti pun membersihkan halaman rumah Ibu Bidan. Dan ketika matahari mulai bersinar, dia mengambil kursi kecil untuk duduk dan berjemur. Seorang wanita muda, tetangga sebelah dari rumah Ibu Bidan. Dia melihat Siti yang tengah duduk. Dia pun melihat wajah Siti yang masih mengeluarkan cairan nanah. Wanita tadi membuang ludah karena merasa jijik. Apalagi lalat-lalat mulai berdatangan, 1-2 ekor mulai menghinggapi wajah Siti. Hingga tangannya pun sibuk mengusir serangga kecil yang mulai menggerogoti. Bukan hanya wajahnya, tapi juga tangannya yang terbuka. Begitupun saat wanita lain yang kebetulan lewat. Wanita-wanita itu juga membuang ludah sambil berkata, "Cuy, jijik aku melihat kamu. Pagi-pagi sudah nongkrong di luar. Bikin perut orang mual saja melihat muka kamu yang penuh lalat. Ih," umbat wanita itu. Namun Siti hanya tersenyum mendengar cacian dari wanita tadi. "Gak usah senyum-senyum segala lagi. Muka kamu kayak setan tahu." Siti pun tidak menanggapi sampai wanita tadi berlalu dari hadapannya. Setelah merasa cukup untuk berjemur, Siti berniat untuk mencuci piring, namun sabun cuci telah habis. Kemudian dia pun meminta uang kepada Ibu Bidan. Ibu itu mengerti dengan bahasa isyarat dari Siti. Karena bibir Siti terlihat besar dan sepertinya masih berair, sehingga dia belum bisa untuk bicara. "Siti, kamu tidak perlu repot-repot untuk membantu ibu. Biar nanti Mak Ona saja yang mencucinya. Kamu diam dan beristirahat saja, agar semua lukamu cepat mengering." Ucapan Ibu Bidan begitu menyentuh hati Siti. Namun ia bersikeras untuk membeli sabun cuci. Dan mau tak mau Ibu Bidan pun mengalah. Belum jauh Siti melangkah untuk pergi ke warung, seorang ibu pun mengolok-oloknya. "Wah, ada ustazah baru nih. Tumben lu pakai kudu segala. Dulu kemana aja?" "Oh iya, kudung itu kan cuman buat nutupin kepala lu ya. Yang gundul itu kan? Iya kan?" ejek ibu tadi. Dan Siti pun tetap tersenyum walau senyumnya tidak semanis kembang gula, melainkan senyuman yang mirip sebuah seringai. "Udah, gak usah pakai nyengir segala kali. Bikin orang takut saja tahu." Dan di warung pun demikian. Siti bersabar, penjual itu pun melayani pembeli yang lebih dulu sampai. 2 orang ibu-ibu malahan minggir-minggir sembari menutup hidungnya. "Ih, ada bangkai hidup. Minta ampun baunya, ih, jijik," kata salah seorang ibu. "Iya nih, udah tahu lu tuh bukan manusia. Ngapain ke warung segala sih lu? Menjijikan," timbal ibu yang satunya. Dan kali ini Siti pun tak tinggal diam. Dia menatap tajam kepada kedua ibu tadi. Tangannya ia angkat tinggi-tinggi, kemudian dia meraih leher baju seorang ibu lalu mendorongnya sekuat tenaganya sehingga ibu itu terjengkang. Melihat hal itu, ibu yang seorang lagi pelan-pelan mundur dan bersembunyi di balik pemilik warung.
Siti pun sudah kehabisan rasa sabar yang sejak tadi pagi ditahannya. "Maaf Siti, tolong jangan buat keributan di sini. Dan maafkan ibu ini karena telah menghina kamu ya." Kata maaf malah terucap dari pemilik warung sambil memohon. Siti pun menaruh uang kertas selalu meminta sabun cuci. Setelah itu dia berlalu dan kembali ke rumah ibu bidan. Diam-diam Ramli pun merasa senang mendengar sepak terjang Siti. Ramli tahu kalau tindakan yang dilakukan Siti memang cukup beralasan. Kakak iparnya itu tak boleh berdiam diri bila menerima hinaan dari siapapun. Bahkan dia juga telah berjanji untuk selalu melindunginya karena Siti memang pantas untuk dilindungi. Dan janji Ramli benar-benar telah terbukti. Ketika Siti didatangi seorang wanita muda yang seusia Siti. Wanita itu menghardik dengan keras lantaran ibunya kini jatuh sakit karena didorong Siti di warung kemarin. "Dasar perempuan sial, kamu telah membuat Caraka mati. Pasti gara-gara kamu membujuknya untuk meminta motor kan? Biar kamu bisa gaya-gayaan berboncengan berdua dengan Caraka kan? Coba kalau Caraka menikahi aku, dia pasti sudah dibelikan motor sama bapak aku, walaupun harus menjual kebun dan sawah sekalipun. Tapi sayang, kenapa Caraka harus memilih kamu perempuan yang membawa sial?" Jaga mulut lo. Caraka mati karena ulahnya sendiri, bukan karena Siti. Ingat, kalau lo masih terus menghina kakak ipar gua, lo akan gua buat menyesal. Dan kalau lo mau bilang sama suami lo, cepat bilang, gue nungguin di sini. Paham? Kata-kata Ramli begitu jelas dan menusuk hati wanita muda tadi. Dia pun tanpa berkata lagi segera meninggalkan Ramli dan Siti. "Jangan takut kakakku, aku akan selalu ada untukmu," ucap Ramli lalu menggandeng tangan Siti. Singkat cerita, sejak sore tadi bidan Ida pergi ke rumah seorang pasien, seorang ibu yang akan melahirkan. Ibu itu merasa perutnya mendadak mulas. Saking sakitnya ia tak bisa pergi ke rumah ibu bidan. Dan suami ibu itu pun meminta agar bidan Ida mau menolongnya untuk datang ke rumahnya. Sampai pukul jam 12, ibu bidan pun belum juga kembali ke rumah. Siti merasa begitu cemas menanti kedatangan ibu Ida. Dia pun menunggu di ruang tamu yang hanya diterangi lampu templok. Tiba-tiba dia mendengar pintu ada yang mengetuknya. Pikirnya mungkin ibu bidan sudah kembali pulang. Dia pun segera membuka pintu namun tak ada seorang pun di sana. Siti merasa penasaran, maka ia pun keluar untuk melihat siapa yang sudah mempermainkannya. Baru saja ia berniat untuk mencari, secara tiba-tiba dirinya pun disergap dari belakang. Setelah itu dia merasa ada sesuatu yang dikurungkan di kepalanya, seperti sebuah karung. Siti pun meronta-ronta sekuat tenaga, namun ada orang lain lagi yang membuat Siti terpaksa tertidur di lantai. Setelah itu tubuh Siti pun dipaksakan masuk ke dalam karung secara keseluruhan. Kini tubuhnya terasa ditekuk agar bisa masuk. Setelah itu karung pun diikat dengan erat. Siti merasa sulit untuk bergerak dan nafasnya pun mulai sesak. Rasa perih dari luka-luka yang belum kering sekujurnya membuatnya semakin tersiksa. Siti merasa tubuhnya diangkat ke atas bahu dan dia dibawa beberapa meter jaraknya. Kemudian dia pun dilempar ke sebuah bak yang menurutnya sebuah mobil bak terbuka. Mobil pun melaju menembus gelapnya malam. Terasa menanjak, terasa berkelok-kelok. Kemana mereka akan membawaku? Ini ke akhir hidupku, batin Siti dia pun sambil menangis. Dia kembali terbayang dalam ingatannya saat Caraka meminangnya untuk menjadi istrinya. Dia begitu gembira karena memiliki seorang suami anak orang terpandang. Namun apa yang ia bayangkan tak seindah kenyataannya. Dia harus menerima nasibnya sebagai pembantu dalam keluarga Pak Kades yang terhormat. Mobil pun berhenti. Seseorang menarik karung yang membungkus dirinya. Sekali lagi dia merasa tubuhnya diangkat di atas bahu seseorang. Kemudian Siti pun merasa tubuhnya melayang di udara sejenak kemudian. Tubuhnya pun merasa terjatuh dan menggelundung kemudian terhenti pada sebatang pohon. Siti benar-benar menderita. Tubuhnya sudah terasa kaku karena harus menekuk di dalam karung. Dia sama sekali tak dapat bergerak. Untuk meminta tolong pun dia belum bisa karena bibirnya masih tebal dan berat. Tak ada yang dapat ia lakukan selain pasrah menerima takdir yang akan segera ia temui. Dia hanya bisa berdoa agar ada keajaiban yang datang. Waktu itu pun malam hampir pagi. Siti masih bisa mendengar suara mesin dari mobil entah di mana. Suara yang kadang datang kadang menghilang itu sepertinya dari atas sana. Dia juga berpikir,
Mungkin saat ini dirinya berada di dalam jurang setelah orang yang mengangkatnya melempar tubuhnya itu. Tiba-tiba seekor kucing berbulu hitam datang menghampiri onggokan karung. Berkali-kali binatang itu mengendus-endus bau busuk dari tetesan nanah di tubuh Siti. Kucing itu sepertinya tahu cara melihat isi karung tersebut. Dia menggunakan gigi-giginya yang tajam untuk menarik tali yang mengikat karung tersebut. Tak berapa lama ikatan itu pun berhasil dilepasnya. Suara kucing itu pun terdengar seperti sebuah perintah, bukan ancaman. Terbukti saat kaki Siti keluar, kucing itu hanya memperhatikannya saja. Siti dengan susah payah terus bergerak agar bisa keluar dari dalam karung. Usahanya pun berhasil. Kini dia dapat bernafas dengan lega. Matanya memandangi sekelilingnya yang hanya terdapat pohon-pohon besar yang membuat tempat itu sangat gelap gulita. Tapi biarlah ia ada di mana, yang penting sekarang sudah terbebas dari siksaan terbelenggu di dalam karung. Kini dia tahu suara-suara mesin yang ia dengar sejak semalam. Siti memandang lampu-lampu mobil yang terlihat di atas jalan sana. Kucing berbulu hitam itu pun masih berada di dekatnya. Siti mengelus binatang yang telah menolong membebaskannya. Kedua bola mata kucing itu berwarna merah seperti menyala dalam gelap. Siti pun mencium makhluk lucu tapi menyeramkan itu. Kucing itu seketika meronta lepas dari pangkuan Siti dan berjalan perlahan beberapa langkah. Kemudian dia pun berhenti tepat pada sebuah pohon besar. Siti berpikir, tak ada salahnya dia berteman dengan binatang lucu itu. Maka dia pun segera mengikutinya dan duduk pada akar sebuah pohon besar itu. Tapi tiba-tiba, kucing hitam itu tiba-tiba lenyap dari pandangan Siti. Sungguh aneh pikirnya, dan dia pun saat itu berusaha mencarinya. Namun Siti tak menemukan kucing tadi yang seolah raib di telan bumi. Angin pun bertiup cukup kencang. Pohon-pohon besar pun bergoyang-goyang, sesekali terdengar derak ranting-ranting yang seperti terinjak kaki seorang. Siti pun mulai menduga-duga apakah yang akan menghampirinya binatang atau manusia. Dan suara langkah itu pun terasa semakin dekat. Meski dalam gelap mata Siti masih bisa menangkap bayangan hitam dan tinggi seukuran manusia. Dan ketika semakin dekat, Siti dapat melihat dengan jelas kalau bayangan tadi adalah sosok seorang wanita. Ternyata ada orang rupanya. Kamu siapa, anak manis? Wanita tadi pun bertanya kepada Siti, yang saat itu masih keheranan sebab ternyata di dalam hutan ini juga ada orang lain selain dirinya. Wanita itu pun duduk pada sebuah akar pohon sambil memperhatikan wajah Siti yang kulitnya telah mengelupas. Apa yang sudah terjadi sama kamu, anak manis? Tanya wanita itu lagi. Namaku Siti. Aku terkena musibah dan aku merasa ada orang yang telah membuangku. Jawab Siti. Pasti mereka jijik melihat wajahmu kan? Iya, Nyi. Bahkan mereka menghina dan juga mencaciku. Mereka juga mengusirku, Nyi. Wanita itu pun seperti mendengar suara hati Siti. Iya, aku mengerti. Sebab aku juga telah mengalami hal seperti dirimu. Tapi kamu jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan untukmu membalaskan rasa sakit hatimu. Sampai di situ wanita parubaya tadi menyentuh lengan Siti mengajaknya berdiri. Setelah itu dia pun mengajak Siti ke sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan itu. Nah, ini gubukku. Bertahun-tahun aku tinggal sendirian di sini. Kata wanita itu mempersilakan Siti masuk. Setelah itu dia pun masuk mengambil air minum dan juga sepiring nasi. Sepertinya kamu juga belum makan sejak semalam. Nah, makanlah. Namun hanya ini yang kupunya. Siti pun mengangguk lalu dia memulai meneguk air. Kemudian makan sedikit karena mulutnya masih terasa sakit. Setelah matahari pun sudah meninggi, barulah dia melihat kalau tempat ini tidak seseram yang ia bayangkan. Udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Mungkin ini tempat yang sangat cocok bagi dirinya untuk menghindari cemoohan, caci maki dan juga hujatan orang-orang. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.